Sistem navigasi satelit telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Kita memiliki perangkat navigasi satelit di hampir semua peralatan elektronik, mulai mobil, ponsel, pesawat, jam tangan, bahkan rudal juga diberi pemandu navigasi satelit. Selama ini, kita lebih mengenalnya sebagai GPS atau Global Positioning System. Padahal, GPS adalah sistem navigasi yang dimiliki oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan digunakan untuk publik termasuk kita. Ada sistem lain yang serupa dengan GPS, misalnya GLONASS, sistem konstelasi satelit yang dibangun oleh Rusia, Galileo yang dimiliki oleh Badan Antariksa Eropa, sementara Cina menciptakan Beidou. Kita akan mengulas keempat sistem navigasi satelit ini beserta kelebihannya masing-masing. Yang pertama adalah GPS. GPS atau Global Positioning System sebenarnya adalah sistem yang memungkinkan kita untuk menentukan lokasi secara akurat menggunakan satelit. Satelit ini diluncurkan oleh militer untuk memberikan informasi lokasi yang akurat kepada semua divisi militer di pesawat, kapal, bahkan prajurit yang ada di medan tempur. Satelit pertama, Navstar 1, diluncurkan pada 22 Februari 1978 dengan roket Atlas. Selama 7 tahun berikutnya, 10 satelit GPS berhasil diluncurkan kecuali Navstar 7 yang gagal untuk diluncurkan. Sampai saat ini, sistem konstelasi terdiri dari 31 satelit dengan 4 satelit yang memiliki garis pandang langsung pada satu titik dimanapun di permukaan bumi. Ini untuk memastikan ketepatan lokasi melalui metode triliterasi. Stasiun bumi akan selalu memantau posisi satelit dan melakukan koreksi jika berpotensi untuk melenceng dari orbit. Satelit GPS mengelilingi bumi 2 kali sehari dalam orbit yang tepat sekitar 13.000 mil di atas kita. Satelit-satelit ini terus bergerak membuat 2 orbit lengkap dalam waktu kurang dari 24 jam, melakukan perjalanan dengan kecepatan 7.000 mil per jam, serta terdapat penguat roket kecil untuk menjaga setiap satelit terbang pada jalur yang benar. Di dalam satelit juga ditanamkan jam atom yang sangat presisi sehingga bisa mengonfirmasi waktu dengan sangat tepat. Akses GPS untuk publik diawali peristiwa naas pada tahun 1983 ketika pesawat tempur Su-15 Soviet menembak jatuh pesawat penumpang Korea yang melenceng dari jalur dan masuk ke kawasan sensitif Uni Soviet. Kesalahan ini bisa dihindari jika pesawat bisa mengakses sistem GPS Amerika. Sehingga pada tanggal 16 September 1983, Presiden Ronald Reagan mengumumkan bahwa GPS boleh dibuka untuk sipil secara gratis. Tapi sinyalnya akan diacak untuk mengurangi akurasi hingga 100 meter. Ini untuk menjaga keuntungan taktis dari militer. Barulah pada tahun 2000, Presiden Bill Clinton menandatangani undang-undang yang menghentikan pengacakan sinyal dan memberikan akurasi optimal hingga 5 meter. Saat ini, GPS berfungsi dalam segala kondisi cuaca dimanapun di dunia 24 jam sehari tanpa biaya berlangganan. Setiap satelit dibangun untuk bertahan sekitar 10 tahun dengan berat sekitar 1 ton. Satelit GPS ditenagai oleh energi matahari, tetapi mereka juga memiliki baterai cadangan atau onboard untuk antisipasi ketika terjadi gerhana. Sistem navigasi berikutnya adalah GLONASS. GLONASS adalah sistem navigasi satelit yang dibangun oleh Angkatan Pertahanan Luar Angkasa Rusia, merupakan alternatif sistem navigasi dengan jangkauan global yang kemampuannya setara dengan GPS. GLONASS mulai dibangun Uni Soviet pada tahun 1976. Saat ini GLONASS terdiri dari 27 satelit yang terdiri dari 24 satelit untuk navigasi, sedangkan 3 lainnya untuk keperluan eksperimen. Untuk stasiun monitor bumi terdapat 14 titik di Rusia, 1 titik di Brazil, dan 1 titik di Antartika. Stasiun monitor tambahan yang akan dibangun ada 8 titik lagi di Rusia, 2 titik di Brazil, 1 titik di Kuba, Australia, Spanyol, Indonesia, Vietnam, dan 1 titik lagi di Antartika. Pada dasarnya, fungsi sistem navigasi Rusia dan Amerika adalah sama, namun masing-masing memiliki fitur yang sedikit berbeda.